Bu. Amin. Ada kertas di bawahnya. Ya. Bagaimana, sudah bersih? Sudah, Bu. Kelas bersih, perasaannya nyaman belajar kan? Iya, Bu. Oke, ketua kelasnya tolong siapkan dan sekaligus pimpin doa ya, Nak. Iya, Bu. Sudah siap, Rak? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk itu, doa dimulai. Doa selesai. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran, terlebih dahulu Ibu cek kehadiran kalian ya, supaya Ibu tahu yang hadir siapa, yang bolos siapa. Ya, Bu. Tolong dengar namanya ya. Aldakia, Hadir, Bu. Taufia, Hadir, Bu. Naila, Hadir, Bu. Nur Amelia, Hadir, Bu. Nur Aisyah, Hadir, Bu. Tri Diva Pratiwi, Hadir, Bu. Alim Bahri, Ya, Bu. Ahmad Sadewa, Ya, Bu. Aris, Ya, Bu. Java, Bu. Raditya, Ya, Bu. Syahrul. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Jadi semua yang ada di kelompok lanjut hadir semua ya. Iya, Bu. Sekarang tolong siapkan alat dan yang akan dipakai belajar ya. Ya, Bu. Kemudian buku-buku yang berkaitan dengan sejarah tolong dinaikkan. Itu pada bahan ajar sebelumnya dinaikkan juga ya. Ada yang bisa mengingatkan Ibu tentang pelajaran lalu. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang perlawanan rakyat melawan penjajahan kolonial Hindia Belanda. Ya. Ada yang bisa menyebutkan perlawanan apa saja ya? Silakan Diva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Bengkano, pertempuran angkat senjata, perang berdiparet, karakter celah berperiode. Ya. Jadi banyaknya peran yang muncul itu merupakan bukti dari penderitaan yang dialami oleh rakyat Indonesia yang semakin masif pada masa penjajahan Hindia Belanda. Jadi pada masa penjajahan Hindia Belanda itu rakyat tidak hanya mengalami penderitaannya, tetapi juga Belanda mengeluarkan kebijakan yang disebut dengan politik etis. Di mana politik etis ini memunculkan golongan-golongan terpelajar dari bangsa Indonesia, sehingga mendorong munculnya semangat nasionalisme dan sampai diikrarkannya Sumpah Pemuda ya. Ya, Bu. Oke, jadi materi kita hari ini atau subtopik yang akan kita bahas adalah, silakan perhatikan slide. Sumpah Pemuda sebagai penguat jati diri bangsa ya. Ya, Bu. Bu. Jadi adapun manfaat dari materi Sumpah Pemuda dalam pelajaran sehari-hari, yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam pergaulan akan memudahkan kita. Di sini kan kita berasal dari suku yang berbeda-beda kan? Ya, Bu. Seperti Ahmad kan dia Tionghoa, terus Diva suku Alim orang Bugis kan? Terus Aisyah orang Jawa. Dan dari perbedaan itu, bahasa Indonesia berfungsi untuk yang bisa mempersatukan komunikasi di dalam bermasyarakat. Seperti itu ya. Ya, Bu. Kalau perhatikan Dina, jadi KD yang akan kita bahas, perhatikan slide ya. Jadi ini KD-nya, menganalisis peristiwa lahirnya Sumpah Pemuda melalui organisasi kepemudaan, Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2. Nah, kemudian yang kedua, keterampilannya ini ya, Ya, Bu. menyajikan hasil analisis nilai-nilai dan makna Peristiwa
peristiwa Sumpah Pemuda pada masa kini. Kemudian indikatornya ada 4 ya. Iya, 3 Bu. pengetahuan dan 3 1 keterampilan. Bisa kalian lihat di sini kan? Iya, Bu. Jadi apabila kalian telah menguasai materi Sumpah Pemuda dengan baik, peserta didik diharapkan untuk menguasai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ada ini. Silakan kalian perhatikan. Yang pertama, melalui kegiatan menyimak video, ya. Jadi ada nanti kegiatan menyimak video. Peserta didik mampu menganalisis latar belakang terjadinya peristiwa Sumpah Pemuda. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menelaah kondisi organisasi kepemudaan, ya. Yang ketiga, menganalisis kegiatan pemuda pada Kongres Pemuda 1 dan Kongres 2 Melalui model pembelajaran discovery learning dengan baik dan benar. kemudian melalui metode Diskusi. Peserta didik dapat Mereview mengenai nilai-nilai pada peristiwa Sumpah Pemuda dan pada peristiwa Sumpah Pemuda melalui. ya, bagus sekali. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun mekanisme atau kegiatan yang akan kita lakukan selama pelajaran berlangsung, yang pertama kita akan menyaksikan video pembelajaran. Kemudian yang kedua kita akan melakukan sharing atau tanya jawab. Kemudian yang ketiga ada pembagian kelompok. Jadi nanti kalian saya bagi kelompok ya, yang melakukan diskusi. Step terakhir kalian akan melakukan evaluasi dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Oke, dalam bagian penilaian nanti ibu akan melakukan 3 penilaian: sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Penilaiannya itu ibu lakukan secara individu ya. 3. Oke, silahkan perhatikan slide di atas. Kalian sudah lihat? Kalian biasanya lihat orang memakai pakaian adat bermacam-macam di acara apa? Kawinan atau apa? Belasan. Ada yang lain? Ya, Fauzi? Pada saat kita Sumpah Pemuda. Ya, betul sekali. Jadi orang biasanya memakai pakaian seperti ini di acara Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Sekarang kan sudah tanggal 23, jadi sudah mendekati pelaksanaan Sumpah Pemuda. Oke. Minggu lalu kan ibu sudah bagikan materi ajar. Kalian sudah baca? Atau sebelum pembelajaran tadi kalian sudah bacanya? Iya, Bu. Karena kalian sudah membacanya, maka kita langsung saja menyimak video pembelajaran ya. Iya, Bu. Tolong disimak baik-baik ya. Tolong perhatikan video ya. Membahas latar belakang. Nah, untuk proses dan akhirnya, insya Allah nanti kita akan bahas di tema selanjutnya. Latar belakang Sumpah Pemuda. Latar belakang Sumpah Pemuda ini ada 3. Ini yang kita bahas pertama adalah politik etis dan perbaikan pendidikan Bumi Putra. Bumi Putra merupakan sebutan untuk rakyat Indonesia. Apa itu politik etis? Politik etis merupakan suatu pemikiran yang menyatakan pemerintah kolonial Belanda memiliki utang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan kaum bumi putra. Tolong perhatikan Politik videonya etis ya. hadir adalah kaum humanis terhadap pemerintahan atas kebijakan sistem tanah bangsa yang melibatkan penderitaan rakyat, dan setiap kegiatan yang dibuat telah memperhatikan kehidupan sosial masyarakat. Nah, tokoh humanis siapa saja itu? Yang pertama adalah Louis Dekker. Mana Lampena mengetahui menerbitkan sebuah novel berjudul Mes Satuan pada tahun 1860. Nah, Louis Dekker ini menyampaikan kritikan
kepada pemerintah melalui sebuah buku atau novel dasar. Selain Gustaker, ada juga Mark Venter yang melontarkan kritikan tajam melalui sebuah artikel berjudul It Essay Code atau Bukan Pengamatan dalam majalah British 1999. Nah, dari kritikan para kaum humanis itu, respon dari pemerintahan mengiyakan sehingga pada tanggal 17 September 1901 Ratu Wilhelmina secara resmi mengenalkan politik etis sebagai kebijakan baru di Indonesia dan menunjuk Alexander Hindenburg sebagai gubernur jenderal pada saat itu. Kebijakan politik etis diwujudkan melalui 3 program. Yang pertama adalah irigasi atau pengairan agar dapat memudahkan pengairan persawahan rakyat, migrasi perpindahan penduduk agar pemerataan perkembangan daerah di seluruh Indonesia merata, dan dalam edukasi dan pendidikan pemerintah membuat sekolah-sekolah dari mulai sekolah dasar, menengah, atas sampai perguruan tinggi, dan ada pula sekolah kedokteran. Yang kedua yang merupakan latar belakang dari Sumpah Pemuda adalah media massa sebagai penyebar semangat kebangsaan. Salah satunya yaitu pers. Pers memegang peran penting dalam menyebarluaskan berita. Oleh karena itu, pers menjadi salah satu senjata yang digunakan kelompok pergerakan untuk menyebarkan aspirasi, semangat, dan kesadaran nasional untuk semuanya. Salah satu tokoh pers pada saat itu adalah Raden Mas Dipot Sujo, tokoh pers Bumi Putra yang dikenal sebagai pelopor jurnalistik Indonesia, yang membuat surat kabar dengan judul Medan PRI, dan ada juga Indonesia Merdeka yang dibuat oleh kaum pelajar yang sedang melamar ilmu di Belanda. Latar belakang selanjutnya yaitu membuat kebangkitan nasional melalui organisasi pergerakan nasional. Nah, kebijakan politik etis melalui program perbaikan pendidikan telah melahirkan golongan intelektual yang memiliki cara pandang baru. Bangsa Indonesia kemudian menerapkan strategi baru untuk melawan pemerintah kolonial Belanda. Strategi yang digunakan tidak lagi dengan peperangan secara fisik, tetapi dengan mendirikan organisasi-organisasi modern sebagai tonggak kebangkitan nasional. Nah, organisasi-organisasi modern yang didirikan pada masa pergerakan nasional awalnya Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Sutomo bersama teman-temannya di Sofia. Sofia ini merupakan sekolah perguruan tinggi kedokteran. Selanjutnya ada Sarekat Islam yang merupakan perkumpulan pedagang Islam yang semulanya bernama Sarekat Dagang Islam yang dibentuk oleh R.M. Tirto Disujo pada tahun 1901 dan pada masa kepemimpinan Haus Cokro Aminoto mengubah nama organisasi dari Islam menjadi SI. Hal ini bertujuan untuk meluaskan gerak dari Sarekat Islam yang tidak hanya berkembang dalam perdagangan. Selanjutnya ada Indis Kaku atau IP yang merupakan organisasi yang didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 oleh Dewi Becker atau nama Indonesia dan Indonesia Setiaidi dan juga Suwati Suryanita yang kita kenal Ki Hajar Dewantara dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Nah, ketiga tokoh ini lebih dikenal dengan sebutan Kipas Angkai. Selanjutnya ada Perhimpunan Indonesia yang merupakan organisasi dari Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Belanda yang dibentuk pada tahun 1926 dan Muhammad Hatta terpilih menjadi ketua pada saat itu. Selanjutnya Partai Komunis Indonesia didirikan oleh J.A. Bergstender dan Risma pada tanggal 9 Mei 1914 dengan nama ISDF yang nanti dalam perkembangannya berubah menjadi nama PKI atau yang dikenal dengan Partai Komunis Indonesia. Selanjutnya Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Soekarno pada tanggal 4 Juni 1927. Selain itu ada juga organisasi perempuan. Nah, tokoh-tokoh seperti RA Kartini dan Yuni Sartika terus berjuang pada masa pergerakan nasional
beberapa organisasinya, antara lain Prima Dita, Kartini Funds, Keutamaan Istri yang merupakan organisasi yang didirikan oleh Dewi Sartika dan lain-lain. Ada juga organisasi Taman Siswa. Organisasi ini didirikan oleh Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta pada tanggal 3 Juli 1922. Nah, dengan adanya organisasi Taman Siswa, hingga saat ini Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar. Selain itu ada juga organisasi keagamaan yaitu Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Dan ada juga perkumpulan politik Katolik di Jawi. Dan yang terakhir adalah Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Kiai Haji Wahab Nasrullah dan Kiai Haji Asyik Asyari di Surabaya pada tanggal 21 Januari 1926. NU berkembang pesat pada masa kepemimpinan Kiai Haji Asyik Asyari. Nah, munculnya berbagai organisasi modern pada masa pergerakan nasional memperjelas perjuangan rakyat demi meraih kemajuan bangsa. Dan dapat dikatakan pendidikan barat yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial Belanda menjadi senjata makan tuan karena kebijakan politik ini mulai bermuncul kalangan intelektual yang menjadi pelopor tumbuhnya semangat nasionalisme untuk mewujudkan kemerdekaan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga membantu. Ya, jadi itu tadi video pembelajaran tentang latar belakang terjadinya peristiwa Sumpah Pemuda dan keadaan organisasi pemuda ya. Tadi kan di situ sudah disebutkan ada beberapa organisasi pemuda yang muncul. Pertama Budi Utomo kan, terus ada juga Muhammadiyah, NU, Taman Siswa kan. Sekarang selain dari video yang kalian tadi saksikan, kira-kira masih ada organisasi kepemudaan yang belum disebutkan? Ya, Radit, kenapa Radit? Masih ada? Ya, silakan kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dong Radit, semangat. Yang kita disebutkan adalah Jong Ambon, Jong Minahasa, dan Jong Seledres, ya pintar, bagus sekali. Jadi ada Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Seledres. Apa masih ada yang belum disebutkan? Tahu. Ya Alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jong Sumatera, Trigo Darmo, Sekar Rukun, Jong Betawi, dan organisasi buruh. Ya bagus sekali. Jadi itu adalah semua organisasi kepemudaan ya. Sekarang, tadi kan Ibu sudah bertanya. Sekarang waktunya kalian lagi yang bertanya tentang materi yang kurang kalian pahami dari latar belakang peristiwa Sumpah Pemuda dan banyaknya organisasi kepemudaan yang muncul. Ada pertanyaan? Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, apa hubungan politik etis dengan lahirnya Sumpah Pemuda? Bagus sekali pertanyaannya Aisyah. Katanya Aisyah, apa sih hubungannya politik etis dengan Sumpah Pemuda? Siapa yang bisa jawab? Ayo Bu. Ya, Radit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dilaksanakannya politik etis di Indonesia menyebabkan munculnya golongan terpelajar yang menerima pendidikan modern yang kemudian memimpin pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi politik etis itu adalah politik balas budi ya yang dilakukan oleh Belanda untuk Indonesia. Masih ada pertanyaan? Ibu. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diadakannya Kongres Pemuda, bagaimana kondisi organisasi kepemudaan saat itu? Katanya sebelum dilaksanakannya organisasi pemuda, bagaimana keadaan organisasi kepemudaan saat itu? Siapa yang mau jawab ini? Ayo. Ya, Ahmad dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Organisasi kepemudaan saat itu mereka berdua sendiri dan
masih bersifat kedaerahan. Ya, bagus sekali. Jadi masih bersifat kedaerahan. Syahrul mau menambahkan? Sama Ji dengan jawabannya Ahmad. Ya, oke. Kalau Bapak masih ada pertanyaan? Sudah tidak ada. Alhamdulillah kalau materinya sudah kalian pahami ya. Baik. Sekarang 3. oke, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok ya. Kelompok biar Ibu yang tentukan saja kelompoknya ya. Tolong dengan namanya baik-baik. Untuk kelompok 1, Aris, Aisyah, Amel, dan Dafa. Kemudian kelompok 2 ada Naila, Ausia, Syahrul, dan Alim. Kelompok 3, bukan Alim, siapa namanya ini? Ya, Ahmad Sadewa, saya salah lihat. Sorry. Kemudian yang ketiga ada Radit, Alim, Diva, dan Albertia. Ya. Tolong silakan bergabung dengan kelompoknya ya. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, dan di sini kelompok 3. Baik, jadi kalian sudah bergabung dengan kelompok masing-masing? Ya. Oke, sekarang Ibu bagikan ke KPD ya. Kalian juga bisa lihat di situ ada LKPD digital ya. Linknya sudah Ibu bagikan di grup kalian. Jadi karena kita sudah luring, jadi silakan kalian kerja pada LKPD yang Ibu bagikan. Kemudian di situ ada juga penunjuk pengerjaannya ya. Jadi masing-masing satu kelompok itu menyelesaikan satu permasalahan ya. Kelompok 1 menjawab permasalahan pada Nomor 1. ya benar sekali nomor 1. Kemudian kelompok 2 menjawab permasalahan pada Nomor 2. nomor 3 dijawab oleh kelompok 3. Bagus sekali. Jadi sekarang silakan kalian perhatikan infografis yang ada pada LKPD kalian. Sudah? Kalian sudah lihat? Kalau kalian sudah lihat, kemudian baca petunjuk pengerjaannya ya. Kalau ada yang tidak kalian pahami, kalian boleh tanyakan ke Ibu. Kenapa Dafa? Silakan diskusikannya, Ibu beri waktu 7 menit. Kan cuma satu nomor kan? Kalian boleh menggunakan paket, kemudian bahan ajar. Ibu sudah bagikan bahan ajar kan? Sekarang kalian boleh gunakan itu. Kalian juga boleh menggunakan media internet ya. Karena ini kan diskusi kelompok, jadi Ibu kasih identitas ya. Satu, kemudian dua.
Ini di sini. Ini materinya pakai. Kenapa? Kalau air itu panas jadi. Di sini. Jadi kalian pakai bapak mencari jawaban. Pakai dengan kalau sudah selesai bilang ya. Kenapa Radit? Jangan karena suasana panas kalian tidak semangat lagi ya. Kenapa sudah? Oh, kelompok satu hebat ya. Kelompok tiga juga sudah selesai. Oh, hebat. Kita tunggu kelompok dua ya. Di sini kan kongres pemuda satu, kemudian di sini kongres di sini Pemuda 3. 3 murid 3. jadi di sini dia bahas tentang ya ini selalu bercanda. Aduh, Adit. Jadi pertanyaan dari kelompok satu, kalian disuruh menganalisis pelaksanaan kongres pemuda satu serta dampaknya ya. Kemudian kelompok dua menganalisis peranan pemuda pada saat kongres pemuda dua dan hasil kongresnya. Kelompok tiga menjelaskan makna pemuda. Iya, Bu. Kita tunggu kelompok dua ya. Oh sudah. Alhamdulillah kalau semuanya sudah beres. Sekarang kita presentasikan ya jawaban dari permasalahan yang kalian dapatkan. Oke, kita mulai dari kelompok satu. Di situ saja tapi berdiri ya. Oke, silakan kelompok satu. Kalau kelompok dua dan kelompok tiga dengarkan jawaban dari kelompok satu dan kalian boleh menunjukkan tanggapan atau jawaban ya. Oke, silakan Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu lagi. Ini kelompok satu tidak semangat, tapi yang menjawab salamnya sudah semangat. Jadi follow kelompok satu. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Menganalisis tentang
Persatuan Indonesia. Penyebab kegagalan Kongres Pemuda pertama yaitu masih adanya keraguan antara organisasi pemuda antar daerah, adanya pandangan berbeda mengenai persatuan dari kaum fanatisme. Ada pertanyaan? Ya, itulah tadi jawaban dari kelompok 1. Apakah dari kelompok 3 atau kelompok 2 ada yang mau menanggapi? Ayo. Ya, kalian boleh duduk nanti kalian sambil menanggapi jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 2. Kelompok 1. Tadi Anda mengatakan adanya pandangan berbeda mengenai persatuan dari kaum fanatisme. Apa yang menyebabkan hal itu? Ya. Terima kasih. Bagaimana dengan kelompok 1? Mau langsung dijawab atau ditampung pertanyaan dari temannya? Oh iya, baik. Dia ditanya langsung mau jawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pandangan yang berbeda wajar dialami oleh para pemuda saat itu karena ini merupakan fase awal dari perkumpulan para pemuda di mana sifat kedaerahan tidak dominan. Ya, bagaimana dengan Sarul? Sudah jelas? Jelas, Bu. Ya. Masih ada pertanyaan atau bagaimana? Sudah tidak ada? Ya, Oke. Jadi kita anggap kelompok 1 sudah tuntas. Sekarang kita pindah ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Siapa yang mau presentasikan materinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok 2, semangatnya wajib kalian tiru ya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kedua kelompok kami. Yang menjawab yang kedua. Silakan analisis peranan pemuda pada saat Kongres Pemuda 2 dan hasil Kongres. Yaitu peranan pemuda pada saat Kongres Pemuda kedua diantaranya adalah tekad dan keinginan dan seluruh pemuda Nusantara untuk pergerakan nasional bangsa Indonesia. Keputusan dalam Kongres ini antara lain menetapkan nama John Indonesia diganti dengan Pemuda Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar organisasi Indonesia. Menyetujui usul PPI tentang dibentuknya fungsi semua organisasi lainnya berdasarkan kebangsaan. Pada kongres ini juga menghasilkan Ikrar Sumpah Pemuda dan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang pertama kalinya W.I.T.R. Supratman Instrumen Biola. Ada pertanyaan dari kelompok lainnya? Ya, Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menanggapi hasil kedua kelompok 2. Siapa saja yang menghadiri Kongres Pemuda 2? Ya. Baik, saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 1. Siapa saja yang menghadiri Kongres Pemuda 2, yaitu Organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia, John Java, John Sumatera Bon, John Batak Bon, John Islamiyah Bon, Pemuda Indonesia, John Cirebes, John Ambon, Katolik John Ngelingen Bon, Pemuda Kaul Betawi, hingga beberapa perwakilan Perhimpunan Tionghoa dan sebagainya. Tokoh-tokoh seperti Amir Syarifuddin, Muhammad Yamin, Muhammad Roen, Soegondo Gojo Boys Tito, dan tokoh lainnya turut menghadiri dan berkontribusi dalam Kongres Pemuda 2. Apakah masih ada dari kelompok lain yang bertanya? Saya. Ya, Diva, silakan Diva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Silakan. Pertanyaan saya adalah, mengapa Kongres Pemuda 2 dilaksanakan selama 2 kali dengan 3 kali sidang? Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok. Pertanyaannya sudah dengar mana katanya kenapa Kongres Pemuda 2 dilaksanakan selama 2 kali dengan 3 kali sidang? Ya, silakan dijawab, Muhammad. Saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 3. Karena pada hari pertama belum ada kesepakatan yang dihasilkan, maka dilanjutkan pada hari kedua.
Ya, bagus sekali. Bagaimana dengan kelompok 3? Ya, Bu. Sekarang kita pindah ke kelompok 3 ya. Ya, Bu. Kelompok 1, semangat dong. Ya, ibu tahu kalian lapar, ini kan sudah jam terakhir, jadi wajar lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Makna Sumpah Pemuda 1928 bagi pemuda saat ini yaitu dapat dijadikan untuk semangat perjuangan untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia. Selain itu juga dapat dijadikan tolak ukur perjuangan kaum pemuda pada era 1928 dengan semangat untuk menyatukan seluruh bangsa Indonesia untuk pergerakan nasional. Tantangan bangsa Indonesia di masa depan adalah untuk menjaga semangat perjuangan pemuda sama seperti semangat pemuda era 1928 dalam mewujudkan persatuan di masa yang akan datang. Ya, bagus sekali jawabannya kelompok 3. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, Dafa, silakan Dafa. Ya, semangat Dafa, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Ya. Makna apa ini yang dapat diperoleh dari Sumpah Pemuda sebagai pelajar? Agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan untuk mencegah adanya perpecahan di antara para pelajar itu sendiri. Ya, bagus sekali. Apa masih ada pertanyaan dari kelompok 2 atau dari kelompok 1 lagi? Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa yang dapat menarik kesimpulan dari diskusi kita hari ini? Saya, Bu. Ya, oke, ada Zakia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan pada pembelajaran kita yaitu Kongres Pemuda 1 dilaksanakan dari tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Kongres Pemuda 1 diketuai oleh Muhammad Tabarani dan pada kongres pertama diusulkan agar organisasi kepemudaan berkumpul pada suatu wadah yaitu Perkumpulan Pemuda Indonesia, dan yang kedua mengaku dan menerima cita-cita untuk mewujudkan persatuan Indonesia. Dan yang ketiga dilakukan persiapan untuk kongres kedua. Kongres Pemuda 2 dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Ketua Kongres Pemuda 2 dipimpin oleh Sugondo Joyo Puspito. Para pemuda berdarah satu tanah Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan satu bahasa Indonesia. Lagu Indonesia Raya pun diperdengarkan untuk pertama kalinya di Kongres Pemuda tersebut. Lagu ini dibawakan langsung oleh penciptanya yaitu R. Supratman dengan menggunakan biola. Ya, aplaus dulu untuk Ardakia. Oke, jadi kesimpulan dari hasil diskusi tadi, Sumpah Kongres Pemuda dilaksanakan 2 kali ya. Pemuda 1 belum menghasilkan keputusan apa-apa, jadi dilanjut pada Kongres kedua dengan merumuskan naskah Sumpah Pemuda. Baik, sekarang apa yang kalian tadi pelajari hari ini di mata pelajaran sejarah? Apa yang kita pelajari? Tentang Halo. Ya, Sarul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Sumpah Pemuda, Bu. Ya, bagus sekali. Jadi kita mempelajari Sumpah Pemuda ya, sebagai proses penguatan jati diri bangsa Indonesia. Oke, masih ada hal-hal yang belum kalian pahami kira-kira? Di sini kelompok 1 sudah jelas semua. Kalau begitu siapa yang dapat menarik kesimpulan mulai dari tadi ibu masuk sampai ibu berdiri di sini sekarang? Siapa yang mau menarik kesimpulan? Oke, Alicia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya yaitu
faktor yang melatar belakangi tumbuhnya semangat kebangsaan rakyat Indonesia adalah adanya politik etis dan berkembangnya kemunculan berbagai organisasi kepemudaan. Organisasi kepemudaan ini diperoleh oleh Budi Utomo dan muncul organisasi Sarekat Islam Indis Parti Muhammadiyah NU, organisasi pemuda, organisasi wanita, partai komunitas serta taman siswa. Ya, bagus sekali ya Aisyah. Apa masih ada yang mau menambahkan kesimpulan? Bu. Ya, Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga keutuhan bangsa Indonesia, rasa cinta terhadap tanah air. Kongres Pemuda pertama diadakan pada tanggal 30 April sampai tanggal 2 Mei 1946. Kongres Pemuda kedua dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober sampai tanggal 28 Oktober 1926. Jadi bukan tahun 26 ya, tapi 1926. 8. Oke. Permuskan Sumpah Pemuda Indonesia. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oke, applause dulu untuk kalian. Jadi ikrar Sumpah Pemuda itu harus kita hayati ya sebagai pelajar. Karena ini sangat besar maknanya bagi kita semua. Sekarang kita ke evaluasi ya. Karena kan kalian sudah memahami mulai dari latar belakangnya, kemudian keadaan organisasinya dan makna Sumpah Pemuda. Sekarang yang terakhir evaluasi. Evaluasi yang Ibu berikan cuma 4 nomor saja. Itu pun pilihan ganda. Silahkan siapkan HT-nya ya. Karena kita pakai aplikasi Quizzes. Sudah siap? Tunggu ya. Sebentar, kira-kira ada linknya. Tunggu ya. Sambil kalian tunggu Ibu, kalian boleh ingat-ingat atau baca-baca materi. Karena nanti kalau kuis sudah berlangsung, kita tidak boleh lagi buka-buka buku ya. Sudah siap? Nanti linknya Ibu bagikan ke grup. Ya Bu. Tunggu ya. Jaringannya Ibu ini bermasalah.
Aisyah, Aris, Adakia sudah masuk. Siapa lagi? Rafa? Oke. Karena semuanya sudah masuk, jadi kita bisa mulai ya. Oke, 1, 2, 3. Silakan kalian. Sudah? Tolong ya, jangan kerja sama. Jangan diego baru kalian kerja sama. Sudah? Haris, jujur, percaya diri. Apa yang kalian lakuin? Kok Syarul belum kerja apa-apa? Ikutan kerumis. Dapat? Belum kerja apa-apa dapat? Naila? Oh, Diva sudah ada ini yang benar. Sudah Bu. Sudah benar. Tadi mana? Oh, siapa ini yang mau nilai full? Aisyah. Aisyah, Imadi, Ramelia, Dewa. Kita tunggu dulu temannya ya. Tinggal Syarul ini, kok baru satu Syarul? Jangan perhatikan ini, tapi kalian perhatikan HP-nya ya. Ya bagus Syarul, sudah maju ini poinnya. Oh, ayo. Ingat waktu ya, waktu. Sudah? Sudah semua? Oke, panggil ya. Aplaus dulu untuk Aisyah, Kak. Kemudian disusul oleh siapa? Ali Bahri. Dan yang terakhir ada Nur Amelia. Oke, terima kasih Ibu ucapkan karena kalian sudah sangat menguasai materi Sumpah Pemuda ya. Nah, sekarang siapa yang dapat menarik makna dari Sumpah Pemuda? Siapa yang bisa menyebutkan makna dari Sumpah Pemuda? Ada yang bisa? Kalau tidak ada, biar Ibu saja ya. Oh, jadi makna yang dapat kita petik dari Sumpah Pemuda yaitu kita harus senantiasa menanamkan perasaan cinta terhadap bangsa dan tanah air. Sebagai warga negara yang baik, kita harus selalu setia dan menjunjung tinggi yang namanya bangsa, ya persatuan kita. Oke, kemudian yang kedua, kita kan berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Perbedaan itu jangan dijadikan sebagai jurang pemisah, tapi harus dijadikan sebagai semangat untuk
Persatuan kita. Dan kita juga harus senantiasa menjunjung yang namanya rasa kemanusiaan. Kita harus mencontoh nilai-nilai kepahlawanan dari para pemuda yang senantiasa menjunjung tinggi nilai persatuan dan nilai-nilai kemanusiaan. Oke. Baik. Untuk tugas rumahnya, tadi kan yang di KD 4 TV 1, tolong kalian buat review tentang nilai-nilai dan makna Sumpah Pemuda dalam bentuk infografis. Kalian sudah tahu kan apa itu infografis? Sudah tahu. Yalah, hari gini infografis nggak tahu. Dulu. Oh iya, kalian kerjakan per kelompok ya. Boleh kalian kirimkan ke emailnya ibu ya, atau bisa melalui classroom kalian. Baik, dengan selesainya pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Ulang nih, mari kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Baik, sebelum ibu keluar, ibu hanya ingin mengucapkan, ibu hanya ingin mengingatkan untuk kalian selalu menjaga kesehatan dan tetap memakai dan mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Meskipun di Bone COVID sudah nol, tapi kita harus masih tetap waspada. Baik, tolong ke kelasnya disiapkan ya. Siap, Brak. Sebelum kita memilih pembelajaran selanjutnya, kita membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena masih COVID, jadi ibu sama seperti ini ya. Terima kasih dan sampai jumpa ya.